Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Perkenalkan, nama saya Nanda Usadi dan ada teman saya di sebelah, yaitu Remon, Pak. Yang pertama ada konsep NKRI menurut UUD tahun 1945. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralis, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Yang kedua ada menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 1, pasal 18 UU, dan ada pasal 18 UUD tahun 1945, yaitu menjabarkan NKRI sebagai berikut. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang pemerintah daerah provinsi tersebut. Daerah, kabupaten, dan kota mengatur dengan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan pemerintahan. Selanjutnya ada pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, yaitu kecuali urusan pemerintah oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah. Pusat pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya ada perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu mengukuhkan keadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Berikutnya ada kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi persatuan sebuah bangsa yang menjemukkan ditinjau dari berbagai latar belakang dasar pemikiran. Berikutnya ada pembentukan pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keterlibatan yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut bisa dicapai hanyalah dengan adanya kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga dalam alinea keempat ini secara tegas diproklamirkan disusun kemerdekaan pembangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Pancasila. Dan ada manfaat adanya persatuan kesatuan dalam kehidupan bernegara dapat kita rasakan, yaitu seperti ketuhanan dan keamanan tetap terjaga. Yang kedua, memperkuat jati diri bangsa. Yang ketiga, adanya kemajuan bangsa dalam segala bidang. Dan yang keempat, terciptanya suasana tentram dan nyaman. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Raymond. 2. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah suatu wilayah negara kepulauan besar yang terdiri dari ribuan pulau dan diapit oleh 2 samudra, 2 benua, serta didiami oleh ratusan juta penduduk. Di samping itu, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang berlainan satu sama lain. Karena letak wilayah Indonesia di sekitar Khatulistiwa, maka Indonesia memiliki iklim tropis dan iklim subtropis. Memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Salah satu keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang memiliki suku yang terbanyak di dunia. Terdapat lebih dari 740 suku bangsa atau etnis, di mana di Papua saja terdapat 270 suku bahasa dan dialog dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia.
Bahasa nasional yang merupakan bahasa pemersatu adalah bahasa Indonesia. Keunggulan negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Dadang Sundawa dalam tulisannya yang berjudul Kerangka Sosial Budaya Masyarakat Indonesia 2007 ayat 22 sampai 22. Di antaranya adalah 1. Jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang tidak ternilai harganya dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan dalam upaya menyejahterakan bangsa. 2. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya. Hal ini seperti adat istiadat, bangsa, agama, kesenian, dan sebagainya. Perbedaan atau keanekaragaman tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun justru merupakan potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang besar. Hal ini juga didorong oleh adanya semangat persatuan dan kesatuan, sehingga sekalipun terdapat perbedaan, namun bukan perbedaan yang ditonjolkan, tetapi justru persamaannya. 3. Dalam pengembangan wilayah kita mempunyai konsep wawasan Nusantara. Oleh karena itu, sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu yang memandang bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. 4. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa rakyat Indonesia dengan menunjukkan bahwa kita sama-sama memahami satu wilayah, negara, dan tanah air yang sama, yaitu Indonesia, sama-sama merasa berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan sama-sama menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia, serta memiliki sejarah yang sama, yaitu sejarah Indonesia. Dalam pergaulan yang ditonjolkan adalah bangsa Indonesianya, bukan dari mana asal daerahnya. 5. Memiliki tata krama atau keramah tamahan. Sejak dahulu bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramahan dan kesopanannya, sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia datang ke Indonesia. Namun demikian, akhir-akhir ini kesopanan dan keramahan bangsa Indonesia agak tercemar oleh ulas segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab, terutama yang gemar membuat kerusuhan, kerusakan, dan perangai-perangai yang justru membuat bangsa lain takut datang ke Indonesia. 6. Letak wilayahnya yang amat strategis. Maksud letak yang strategis yaitu di posisi silang 2, sehingga membuat negara Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. 7. Keindahan alam Indonesia yang begitu mempesona. Hal ini seperti pantai-pantai di Bali, Pantai Kuta, Pantai Sanur, dan sebagainya. Sumatera, Danau Toba, Jawa Barat, Pantai Pangandaran, Pantai Carta, Gunung Tangkuban Perahu. Keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. 8. Salah satu keajaiban di dunia juga ada di Indonesia, yaitu berupa Candi Borobudur yang tidak sedikit menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Selain Candi Borobudur, Indonesia pun mempunyai keajaiban dunia lainnya, yaitu Pulau Komodo. 9. Wilayahnya sangat luas. Wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu 5.193.250 km yang meliputi daratan seluas 2.027.087 km persegi dan lautan seluas 3.166.163 km. 10. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam. Selain hal-hal di atas, keunggulan negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilihat secara internasional atau mendunia, karena bangsa Indonesia juga sudah beberapa kali dipercaya oleh bangsa-bangsa lain untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional, yang juga tidak sedikit melahirkan sejarah bagi bangsa-bangsa lain.
Kita masih ingat apa yang terjadi pada tahun 1955? Di mana bangsa Indonesia yang dipercaya untuk menjadikan tuan rumah dalam menyelenggarakan konferensi Asia Afrika yang dampaknya untuk sangat luas bagi bangsa-bangsa di wilayah Asia Afrika dalam upaya kemerdekaan dari diri belenggu penjajah, terutama yang masih belum merdeka saat itu. Negara kita juga pernah dipercaya menjadi tuan rumah KTT non-blok pada tahun 1992 dan negara Indonesia juga termasuk perintis dan pendiri gerakan non-blok tersebut. Selain itu, kita juga mempunyai pabrik pesawat terbang yang bernama PT Dirgantara Indonesia. Dahulu bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN yang telah menghasilkan pesawat-pesawat yang bisa dibanggakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.